Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dimanapun Anda berada malam hari ini, selamat malam. Dan yang sudah kita janjikan malam hari ini sangat istimewa banget. Mungkin ini malam minggu teristimewa nih, yang ditunggu oleh seluruh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Sudah bersama kita yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Dubes Hermono. Baik Pak, Bapak gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik. Terima kasih banget baik. Pak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita di Facebook Rasa Radio. Ya, saya terima kasih diberi forum ya untuk menyapa warga negara kita yang ada di Malaysia maupun dimanapun berada. Jadi terima kasih nih Kak ya. Sama-sama Pak. Dan sekarang kalau boleh nih mohon izinnya Bapak sapa nih pendengar dan juga penonton kita yang sudah live. Kameranya di sini Pak. Silakan Pak disapa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Marilah kita berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi. Kalau ada pertanyaan silakan, dengan senang hati akan kita tanggapi. Yang penting tetap jaga kesehatan. Betul sekali. Ini kalau wawancara, bukan wawancara lah, ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Dubes. Ini jadi ingat flashback 4 atau 5 tahun dulu ya Pak ya. 5 tahun dulu. Ketika Bapak masih menjabat sebagai Wakil Duta Besar. Tapi 5 tahun dulu dengan sekarang beda loh. Bedanya apa Pak? Jadi 5 tahun dulu waktu kita siaran di Bernama, itu kan Ika itu kan masih belum tobat Pak. Masih belum. Jadi kalau bahasa artisnya sekarang ini sudah hijrah. Sudah hijrah. Kalau bahasa umumnya sudah insaf. Sudah insaf. Kalau Pak Dubes ini malah nggak ada bedanya. 5 tahun lalu dengan 5 tahun yang sekarang masih kelihatan muda. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Dan kita juga nanti akan membuka sesi nih ya untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ingin berbincang-bincang langsung dengan Bapak Dubes kita, bisa langsung nanti menghubungi kita di 0172650553 dan ini kesempatan langka. Mungkin Pak Dubes kemarin sudah live di KBRI, sudah live juga dengan salah satu ormas besar yang ada di Malaysia, tapi cuma di sini bisa telepon langsung Pak Dubes. Luar biasa. Keren di sini. Nah, pada tanggal 19 Oktober kemarin itu Pak, ketika Bapak sampai di Kelai itu benar-benar jadi trending topik, jadi berita yang di mana-mana satu Malaysia ini menunggu-nunggu kedatangannya Bapak gitu. Itulah berlebihan lah itu. Nggak berlebihan memang Pak. Hampir semua Facebook saya, Instagram, Twitter itu semua postingannya tentang Bapak Hermono telah tiba di KLIA gitu. Begitu menaruh harapan gitu loh Pak untuk Bapak. Bagaimana responnya? Ya memang seperti diketahui ya, saya kan ini dipindahkan dari Spanyol ya, sebelumnya sebagai duta besar di Spanyol, mendadak kalau katakanlah gitu ya, mendadak tiba-tiba oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri dipindahkan ke Malaysia ya. Jadi tentu saya sadar betul bahwa ekspektasi pimpinan, ekspektasi masyarakat terhadap saya ini juga sangat tinggi. Artinya ini ya beban juga begitu ya. Dan dampaknya udah mulai kelihatan. Dampaknya sudah kelihatan. Apa Pak dampaknya? Dampaknya tuh selama ini tekanan darah saya itu tidak pernah lebih dari 120/70. Masa sih Pak? Iya. Kemarin saya periksa. Malam ini ada durian lagi Pak. 135. 135. Tapi that's fine ya. Semua kita masyarakat Indonesia ini kita mendoakan karena Bapak datang nih ke Malaysia ini. Malaysia tanpa corona aja udah masalahnya banyak udah Pak. Masalah, ya. Apalagi ada corona nah, itu Pak. dia. Jadi memang saya sadar betul bahwa tanggung jawab saya, tugas saya berat lah ya. Jadi saya pun sadar betul bahwa saya tidak mungkin melaksanakan tugas ini dengan sendirinya atau KBRI dengan sendirinya. Jadi sejak saya datang, hari pertama datang, saya sudah buka line komunikasi dengan publik. Facebook saya pribadi saya jawabin supaya juga bisa menampung lah aspirasi masyarakat, kita bisa mendengarkan apa masalah mereka, mungkin kita bisa bantu solusi mereka. Banyak sekali lah, tiap hari itu hampir jam 1 jam masih jawabin Facebook. Facebook. Nah ya. Ini Pak yang menarik juga, Bapak kalau selama saya di Malaysia nih ya, duta besar pertama yang membuka jalur komunikasi untuk kita semua nih Pak, warga negara Indonesia. Facebook
Dubes Hermono KL. Bahkan ada status kalau mau ada pertanyaan atau juga pengen tanya boleh, tapi Boleh. kalau tanya saya asalnya dari mana, rumahnya di mana gitu, saya nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Karena itu nggak penting. Karena Nggak penting. permasalahan kita bukan itu, ya. Permasalahan kita bukan itu. Tapi kalau ada permasalahan, bagaimana daftar paspor, bagaimana CLP, bagaimana legalisasi, silahkan. Ya. Dan juga saya sudah banyak teman-teman ya yang kesulitan untuk mendaftar online, ya kita bantu. Bahkan beberapa kita suruh datang, udahlah datang saja, nanti kita bantu buat online gitu ya. Jadi memang saya lebih ingin menyelesaikan masalah mereka lah secepat mungkin ya. Itu dijawabin satu-satu beneran Pak yang Iya, inbox ke Bapak? saya jawab satu-satu. Nggak repot gitu Pak, kan udah Ya, kerja repot. capek gitu. Tapi saya udah bilang kan, saya hanya bisa jawab setelah jam Jam kantor kantor, ya. gitu. Jadi jam kantor tuh ya jam 12, jam 1 masih jawabin satu-satu. Sampai gitu. berapa jam biasanya Bapak online yang akan menjawabi? Kira-kira satu hari saya menghabiskan mungkin sekitar 4 jam ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Facebook, dan mungkin teman-teman juga tahu semua pertanyaan pasti saya jawab ya. Pasti saya jawab ya. Ini benar-benar kayak angin segar gitu loh Pak Dubes mau interaksi dengan kita Tapi gitu. jangan dibilang dubesnya kurang kerjaan lo ya. Enggak Pak, tadi saya sebenarnya mau ngomong Bapak kayak nggak ada kerjaan lain, main medsos aja gitu. Ya, karena saya paham betul ya di luar sana itu banyak kebingungan lah ya, banyak hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Jadi kan harus ada tempat yang mereka bisa menyalurkan permasalahannya, menyalurkan saran-sarannya. Jadi saya lebih membuka jalur komunikasi supaya tidak terjadi sumbatan ya. Jadi kalau terjadi sumbatan kan mungkin nanti bisa explode ya, meledak lah gitu ya. Orang marah-marah dan lain-lain. KBRI nggak responsif. Jadi daripada itu oke lah saya korbankan sedikit waktu gitu. Banyak Karena juga loh 4 jam. 4 jam kalau kita selesai, misalnya Pak Hermono selesai kerja jam 12 malam gitu ya. 4 jam itu jam 4. Iya. Istirahatnya jam berapa Pak? Sedangkan besoknya udah mau ngantor lagi gitu. Ya, Makanya tekanan darah jadi naik nih. Tapi enaknya Dubes itu datangnya nggak harus jam 8. Oh. Boleh, nggak ada yang berani melarang. Baru tahu. Saya Jam pikir 9 sama boleh. jam 8, jam 9. Kan saya Oke. kerjanya juga lebih malam. Staff yang lain sudah tidur, saya masih kerja. Jadi bangun siang sedikit boleh lah, kompensasi gitu ya. Ya karena kan malamnya juga sudah melayani gitu kan. Jam saya kan sampai malam. Kalau saya baca nih ya di medsosnya Bapak, semuanya mengucapkan selamat, semuanya tuh happy gitu loh Pak. Karena dubesnya merakyat gitu. Terus kita kayak punya Bapak nih gitu. Ya. Terus ya itu memang begitu banyak Itu juga harapannya. yang memberikan energi ya buat saya. Saya sangat bersyukur banyak yang mendoakan ya supaya sehat, supaya tetap amanah. Jadi itu juga buat saya energi bahwa memang masyarakat kita memerlukan informasi, memerlukan komunikasi dengan KBRI ya, dan saya sangat menghargai ya doa-doa, harapan, dukungan, dan itu memberikan energi dan juga keyakinan Suntikan ya, semangat suntikan juga semangat gitu dan ya, Pak, ya. keyakinan bahwa kalau semuanya bekerja sama ya, bahu-membahu dengan KBRI, dengan pemerintah, saya yakin permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pun akan lebih mudah diselesaikan. Jadi dalam kondisi seperti ini yang penting adalah kita saling bekerja sama, saling membantu, dan itu yang saya rasakan ini mulai terbangun semangat kebersamaan itu mulai terbangun. Jadi ini memberikan keyakinan lah ya buat saya, selain juga memberikan energi meskipun kerja sampai malam, tapi banyak yang mendoakan ya. Nggak apa-apa semoga lah. sehat. Kayaknya pasti sehat juga nih kalau banyak yang semoga mendoakan sehat, gitu. Jadi saya juga pasti sehat lah. Gitu. Kan Bapak sebelum datang sebagai dubes di Malaysia menjadi dubes di Spanyol ya, di Ya, Madrid ya di Pak Madrid. ya. Nah itu pun belum selesai. Belum selesai Sudah dipindah ke Malaysia. Ini apa ada tugas khusus Pak dari Presiden? Apa ada visi khusus gitu sampai memprioritaskan Malaysia dulu? Memang ada misi khusus lah yang ditugaskan oleh Presiden melalui Ibu Menlu mestinya ya. Jadi ada 4 utama yang ditugaskan kepada saya. Yang 2 yang terpenting adalah 1 memperbaiki pelayanan. Jadi kita sudah mulai ya, kita benahi. Kemudian yang kedua adalah
melibatkan masyarakat ya dalam menangani permasalahan-permasalahan di KBRI. Jadi lebih mengengage lah ya, mengengage masyarakat. Dan ini yang saya lakukan adalah dalam rangka itu. Jadi ini simultan ya, ini simultan. Tentu yang lain ada juga, misalkan bagaimana tugasnya membangun teamwork lah ya, membangun teamwork di KBRI supaya betul-betul solid, karena KBRI Kuala Lumpur ini KBRI yang paling sibuk di seluruh dunia. Betul, karena jumlah warga negaranya banyak, permasalahannya banyak. Jadi kalau kita nggak solid di dalam, tentu akan sulit ya. Jadi itu ya, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur tim di KBRI juga sangat solid lah ya. Baik yang itu diplomat dari Kemlu maupun dari atase teknis, semua sangat suportif lah ya. Dan saya sangat beruntung punya tim yang solid. Saya juga beruntung punya masyarakat yang suportif juga. Betul. Ya. Karena dengan Bapak juga membuka komunikasi dengan kita sebagai masyarakat, kita juga pasti akan semakin membantu pekerjaannya Bapak gitu kan. Nah, kalau Bapak katakan salah satu visinya adalah memperbaiki servis atau juga di KBRI, kalau kita lihat tuh Pak di websitenya ada nomor telepon. Kalau kita telepon itu nggak pernah ada yang ngangkat loh Pak. Nah itu juga menjadi perhatian saya. Jadi mulai kemarin, jadi selama ini mobile hotline KBRI itu yang pegang kan lokal staff. Sekarang home staff yang pegang. Wow, luar biasa ya. Home staff. Peningkatan yang luar biasa nih Pak. Saya bilang kalau saya mau dimasukkan hotline pun nggak apa-apa, saya bilang ya. Tapi sekarang semua home staff. Jadi hotline KBRI bukan lagi lokal staff. Karena kalau lokal staff kita tuh nggak bisa ngontrol ya, nggak bisa ngontrol bagaimana jangan-jangan tinggal tidur, ditinggal di mana, silent. Ya. Kalau home staff gampang saja saya ngeceknya. Wah, keren nih. Jadi kalau teman-teman mau nelpon lagi, karena kan banyak sekali ya Pak ya mau tanya mengenai, sebenarnya pertanyaannya juga kalau mau dicari di websitenya KBRI itu ada. Tapi kan kadang ya namanya masyarakat kan masih nggak yakin gitu, maunya nelpon, mau perpanjang paspor, syaratnya apa sih? Itu aja mau nelpon. Padahal di website sudah ada gitu. Kok nggak ada nomor teleponnya, nggak ada yang ngangkat sih, gitu. Sekarang gampang. Kalau telepon nggak ada yang ngangkat, WA saya, Facebook saya. Nah, Pak, saya telepon jam sekian, tidak ada yang mengangkat. Saya tahu jam sekian itu siapa yang piket. Jadi itu bagus juga. Jadi itu Facebook saya itu juga sebagai mekanisme kontrol ya, mekanisme kontrol saya terhadap tim saya. Jadi gampang. Pak, saya jam sekian telepon kok tidak ada yang jawab. Nah, saya tahu tuh jam sekian siapa yang piket. Nah. Oke. Nih, teman-teman, kabar gembira. Salah satu kemajuan atau juga gebrakannya Bapak Hermono selaku dubes kita yang baru nih. Kalau nelpon ke KBRI pasti sekarang ada yang ngangkat. Kalau nggak angkat, masukkan ke Facebook saya. Nah, Facebooknya juga. Facebooknya adalah Dubes Hermono KL. Di depannya _KL. Itu di depannya sudah ada wajah Bapak Dubes. Tapi kalau misalnya warga negara Indonesia yang sudah lama gitu ya ada di Malaysia, rasanya dengan wajah Pak Dubes sudah tidak asing. Ketika beliau dulu menjabat sebagai wakil Dubes juga sama cerianya seperti ini dan sama baiknya. Karena kita semua di sini nggak nyangka Pak, Bapak mau hadir bersama kita gitu kan, bahkan membuka line telepon, ngobrol langsung gitu kan. Nah, yang sekarang ini Pak yang ramai dibicarakan tentu saja mengenai rekalibrasi itu. 2 hari ini benar-benar viral Pak di mana-mana. Apa himbauan Bapak mengenai programnya pemerintah Malaysia terbaru ini? Jadi memang ini program baru diumumkan berapa 2 atau 3 hari lalu. Saya sendiri sudah membaca itu ya. Tetapi apa yang di media itu kan masih umum sekali ya. Dan saya juga belum tahu persis ini prosedurnya seperti apa, syaratnya bagaimana ya. Jadi masih belum clear lah ya. Ini seperti apa sebetulnya ya. Nah, KBRI sudah akan mengadakan pertemuan nanti hari Rabu, minta kejelasan mengenai masalah rekalibrasi ini. Apa sih sebetulnya, syarat-syaratnya apa, bagaimana. Nah, sementara ini tentu sebelum ada kejelasan, saya juga menghimbau masyarakat, janganlah ini ya. Biasanya calo banyak nih, dalam situasi seperti ini, yang sudah-sudah itu banyak yang menawarkan ya. Jadi tolong hati-hati sebelum ada kejelasan, jangan terpengaruh oleh bujuk rayu calo yang bisa menguruskan permit lah, harus bayar sekian, ujung-ujungnya nanti
tertipu ya. Jadi tunggu sampai katakanlah setelah Rebo ya, Kamis nanti akan saya update di Facebook saya. Apa sih program ini sebenarnya? Apa yang harus kita siapkan? Syaratnya bagaimana? Biayanya berapa? Biayanya berapa? Caranya bagaimana? Karena kalau yang saya baca juga kan kita secara personal atau individu tidak bisa langsung mendaftarkan program ini ya Pak ya. Harus melalui majikannya. Hanya majikan yang memohon ya kepada pemerintah Malaysia dalam ini immigration untuk mempekerjakan Pati ini. Jadi yang memohon hanya majikan saja, majikan. tidak bisa personal. Nggak bisa. Betul. Nah biasanya banyak calo-calo yang udah mulai nih Pak. Mari saya bisa nih, padahal saya dia bukan majikan, dia bukan majikan. Nah, tentunya kan nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi ini yang harus hati-hati, sabar sebentar, ya, nunggu sampai ada kejelasan, ya, ada kejelasan bagaimana nanti baru kita umumkanlah, kita sampaikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, bagaimana syarat-syaratnya dan lain-lain sebagainya. Karena memang ini mungkin salah satu program yang ditunggu juga kan Pak, banyak yang pengen pulang tapi nggak punya uangnya banyak gitu. Mungkin kalau program ini lebih murah atau bagaimana kan harapannya seperti itu. Betul. Dengan cara juga corona ini mau keluar dari Malaysia juga susah gitu. Ini benar-benar angin segar dan jelas yang akan memanfaatkan banyak juga gitu kan Pak. Ya, jadi ini bisa juga bisa angin segar, tapi juga bisa angin puting beliung kalau kita nggak hati-hati kan, nggak hati-hati ya. Jadi tunggulah sebentar ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia tolong tunggu sebentar sampai ada kejelasan. Sabar dulu. Nanti hari Rabu Pak Dubes dan jajaran atau mungkin yang akan mencari tahu mengenai itu, dan hari Kamis mudah-mudahan kita sudah bisa tahu mengenai program itu apa dan detailnya. Nah ini saya tadi membuka websitenya, Facebooknya KBRI KL. Ada satu program baru nih, mau perpanjang paspor di KBRI Kuala Lumpur. Caranya mudah, download aja nih di Play Store di HP Android Anda. Ketik KBRI Kuala Lumpur di bagian search, lalu pilih KBRI Kuala Lumpur iPass. Ini kenapa hanya untuk Android sih Pak? Ini saya pakai iOS. Itu sabar dulu. Ini kan baru. Saya sudah instruksikan kepada tim IT di KBRI untuk juga bisa untuk yang iPhone ya, iOS gitu ya. Ya ini baru ya. Tentu kita akan kembangkan terus, dan saya juga udah minta beberapa perbaikan yang intinya agar masyarakat itu bisa semudah mungkin menggunakan itu ya. Misalkan di situ kan nanti jawabannya dikirim ke email. Padahal orang kita mungkin tidak familiar. Nggak ngerti email. Ya, jadi saya minta jawabannya langsung ke HP dia. Ke nomor gitu, dia. Pak. Jadi nomor antrian dia langsung muncul di sini. Betul. Nah, hal seperti ini masih kita perbaiki. Jadi ada beberapa perbaikan ya yang sudah kita siapkan ya. Saya juga baru jadi mempelajari mana-mana yang bisa memudahkan masyarakat, tentu akan kita mudahkan. Tapi kalau ada beberapa warga kita yang sudah kita bimbing pun masih kesulitan. Masih aja kesulitan. Ya, akhirnya ya udah kamu datang aja lah, nanti kita diisiin sama staf KBRI. Tapi yang penting jangan ke KBRI 2. KBRI bawah pokok itu Pak. Jangan itu, lebih baik masuk ke Facebook saya, nanti kita bantu. Ini kan di warga negara Indonesia di Malaysia ini ada jutaan Pak. Ya. Baik yang ilegal ataupun yang non gitu ya. Apa Bapak tuh sanggup membalas semua pesan mereka? Karena kan Bapak tahu sendiri ya, warga kita kadang dibilang minta hati, minta jantung gitu, dikasih hati, minta jantung. Ya kita juga begini ya. Jadi sesama warga kita pun harus saling membantu. Saya menghimbau ya. Sebetulnya kalau yang mau memperpanjang paspor itu kan pasti punya majikan harusnya. Ya, harusnya punya majikan. Mungkin dia minta tolong majikannya atau minta tolong temannya ya. Jadi di sini pun penting saling membantu ya. Tapi kalau sudah mentok-mentok ya kan dia harus memperpanjang paspor, harus ada solusinya, harus ada solusinya ya. Jadi kalau udah mentok kemana-mana ya KBRI, jadi kalau dalam itu last resort gitu, udah last resort kayak udah yang terakhir udah minta tolong KBRI, dan tentu akan kita berapa banyak teman-teman yang saya bantu yang sudah kamu datang aja deh gitu, nanti bilang aja dari saya gitu kan. Wah, jalur cepat nih. Jadi untuk teman-teman nih kesempatan yang baik ya, kalau misalnya
sekarang mainan Facebook, belum add Facebooknya Pak Hermono, ini rugi besar, rugi banget. Tapi saya juga banyak itu apa accept itu. Waduh. Ini ada syarat nggak mau add-nya Facebooknya Nggak ada. Pak Dubes? Yang penting syaratnya namanya tuh jelas. Karena ada yang minta namanya pemburu hantu kan. Bener. Saya takut mau Pemburu ringgit gitu. Pemburu ringgit ya gitu-gitu loh. Jadi sampaikanlah identitas yang jelas. Kan identitas saya juga jelas. Betul. Ya. Malah ada yang namanya Alay Ida Cayang kamu. Nah gitu-gitu. Wah ini siapa ya? Masa saya berkenalan dengan orang yang identitasnya nggak jelas gitu ya Pak. Jadi Oke. silakan lah. Ya. Nah jika teman-teman kita boleh buka line telepon Pak. Ini dari Boleh, tadi boleh. teleponnya. Baik. Untuk teman-teman semua jika ingin menghubungi atau juga bertanya mengenai apapun Ini boleh di minum sini, ya? boleh Pak, silakan Boleh. silakan. Memang disediakan untuk Pak Dubes. Bisa langsung telepon kita di nomor 0172650553. Tapi pertanyaannya juga harus jelas. Jangan nanya Pak Dubes asalnya dari mana, rumahnya di mana gitu. Begitu dikasih tahu langsung ada penelpon nih. Baik, kita ketemu dengan penelpon pertama kita. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Malam, dengan siapa di mana ini? Dengan Gita Mbak di Tanjung Malim. Gita di Tanjung Malim. Oke, Gita. Oke. Sudah berapa lama di Malaysia? Udah 5 tahun. 5 tahun. Ini Gita sudah bisa berbicara langsung nih dengan Pak Dubes. Silakan disapa Bapak Dubes kita. Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam kita. Ini Pak, saya mau tanya. Saya kan udah pernah ada komennya sama Bapaknya di Facebook tuh. Sudah ada komunikasi Oh dengan sudah Bapak? ada ya. Oh saya lupa ya Gita ya. Habis ada. namanya Gita juga bukan di Facebook. Gita juga. Kita juga lupa saya ya. Oke. Nah, terus udah ada call sama pihak KBRI juga. Semalam, nah terus udah buat email juga. Tapi Ini mengenai belum apa, ada Gita? jawaban. Mengenai paspor. Oke. Tapi belum ada jawaban. Nah sekarang kita mau tanya lagi sekali nih, sekali lagi. Macam mana ya Pak ya? Kan paspor habis tahun 2021 Desember. 2021 Desember, permit. masih lama. Oke, masih lama. Oh ini yang permitnya mau Tapi- habis ya? Permitnya Ya. tanggal yang 17 Januari itu. Iya. Nah, sedangkan nomor antriannya itu dapatnya 17 Februari. Iya. Nah, pihak immigration minta dipercepat. Macam mana, Pak? Boleh, Oke. silakan datang aja ya. Nanti saya lihat lagi di ini ya. Tapi intinya silakan datang minggu depan ya, hari Senin atau hari Selasa. Nanti saya lihat lagi, nanti saya sampaikan ke staf di imigrasi. Tapi nggak usah khawatir, minggu depan pasti jadi tuh. Minggu depan. Iya, Pak. pasti jadi boleh. Alhamdulillah. Nanti diingetin Oke. ya di Facebook saya, diingetin lagi di direct message yang apa namanya itu? Tapi Inbox. itu Inbox, Pak, inbox. boleh di inbox juga. Boleh kasih ingetin Tadi saya. nggak boleh. Maksudnya gimana? Nanti di inbox takut nggak boleh masuk ke inbox. Boleh semua banyak. Jangan Banyak di takut. inbox. Pak Dubes Oke. kita terbuka. Pokoknya minggu depan Oke. sudah selesai itu. Nah. Tinggal nunggu nanti Alhamdulillah. dikirim. Oke, makasih Pak. Yuk, Oke, sama-sama. itu tadi. Baiknya, selamat malam. Makasih Malam, banyak. terima Nah, kasih. Ini contoh kita, ini contoh yang orang yang mengalami itu problem sekarang kan backlog ya, Betul. numpuk ya sementara sampai Maret kalau nggak salah ya. Sementara orang harus permitnya harus diperpanjang. Ya, ini banyak. Salah yang kita yang lain pun banyak. Jadi semua silakan datang kita majukan semua. Ya, termasuk salah satunya kita. Nah, ini kan Gita ada di luar Selangor dan Kuala Lumpur ya, Ya. Pak ya. Dan kalau datang ke Kuala Lumpur ini sekarang kan ada roadblock tuh Pak. Ya. Itu bagaimana? Itu bisa minta surat dengan surat bahwa dia akan ngurus paspor. Dia bisa minta kelulusan dari polis untuk ada surat Surat jalan lah kira-kira ya. gitu ya, surat jalan Oke. dari polis. Lalu ya. nanti paspornya sudah jadi tinggal ambil ke kantor pos. Kantor gitu pos. ya. Jadi tak payah-payah lagi ambil paspor ke Kuala KBRI Lumpur lagi gitu dengan kan. kantor pos terdekat ya kan lebih efisien ya. Oke. Dalam situasi Covid ini kan lebih baik kita kirim ke kantor pos terdekat. Oke, kita boleh terima penelpon berikutnya Pak? Silakan. Oke, halo selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Dubes. siapa? Ya, semalam. Dengan Ari. Ari, Mas Ari di mana?
Di Ipoh. Oke, Mas Ari, boleh disapa Bapak Dubes kita dulu. Selamat malam Bapak Dubes. Selamat malam Mas Ari, apa kabar? Kabar baik Pak Dubes. Piye kabare? Ya, kabar alhamdulillah apik Pak Dubes. Sampeyan saka ndi? Saka Pacitan. Wah, Jawa Pacitan. Timur, Pacitan Jawa Timur. Piye Mas? Ini mau tanya Pak ya. Hmm. Solusinya kan banyak warga kita yang di sini nih yang nggak ada paspor. Pokoknya nggak ada identitas. Kadang-kadang mau bikin itu di KBRI dulu-dulunya diminta KTP, ijazah gitu kan. Lepas itu macam yang udah lama-lama di sini kadang-kadang maunya pakai KTP apa yang baru itu IKTP. yang ada chip IKTP. Masalahnya itu sekarang yang lama-lama di sini IKTP nggak ada, adanya macam KTP lama. Gimana itu Pak? Jadi begini ya, memang banyak kasus gini banyak nih, terutama yang udah tinggal bertahun-tahun di sana nih ya. Begitu saja Mas Ari. Ya, jadi ini begini, gitu ya. saja. Ini kalau mereka seperti ini, yang jelas kalau dia tidak punya permit, kita hanya bisa keluarkan SPLP, surat perjalanan laksana paspor ya. Nah, untuk membuat itu dia harus diverifikasi oleh atasan hukum untuk memastikan bahwa dia warga negara Indonesia. Jadi kalau ada keyakinan atasan hukum bahwa ini orang warga negara Indonesia, bukan orang Pacitan. Pacitan ini ada KTP-nya apa Indonesia apa Pacitan? Nah, nanti pasti dikasih SPLP ya. Kalau jadi sifatnya hanya SPLP. Kalau Ya. lagi satu Pak ini mau tanya ini. Iya. Solusinya kan warga yang di sini ini kan rumahnya jauh-jauh, macam saya di Ipoh, di KL, itu kan masa yang panjang, kan kos juga, gaji pun bukan yang tinggi pun. Saya minta ini solusinya tuh kalau bisa itu bisa dipercepat Pak prosesnya buat paspor itu. Pagi tantang, macam besok boleh diambil apa gimana gitu. Maksudnya mau satu hari jadi gitu? Satu hari jadi. Masalahnya perjalanannya jauh, buang masa. Kadang-kadang kita jauh dari kota, duduk di perkampungan macam itu Pak. Ya, jadi kan begini, datang itu kan cuma sekali saja ke KBRI untuk foto dan sidik jari ya. Nanti pasportnya kan akan dikirim ya. Jadi dia tak payah bolak-balik. Kalau dulu sebelum ada pengiriman pos, memang dia harus ngambil. Sekarang tak payah lah. Bisa ya. ke kantor pos, Mas. Bisa ke kantor pos yang paling dekat dari rumahnya. Dan sebetulnya kalau untuk pembuatan paspor ya, kalau di suatu masyarakat itu banyak yang mau bikin, biasanya di kilang yang sudah ada ini di kilang atau di perkebunan, itu kita buat. Kita ke sana, bikinin paspor di sana. Datang, jemput bola gitu. Jemput bola ya, jemput bola. Kemarin terakhir itu di Ipoh juga, di kilang. Ya di Ipoh selalu. Ya, Yamaha macam itu kan. Yamaha nanti ada lagi. Jadi kita pun kita paham mereka sulit ya. Jadi kita yang mendatangi mereka. Oke, ya. begitu saja Mas Ari. Terima kasih Pak Dubes. Siap. Salam NKRI. Hati-hati ya, hati-hati. Salam Pacitan. Oke, itu tadi Mas Ari dan juga pertanyaannya mungkin banyak sekali ya yang sama dengan Mas Ari, tinggalnya jauh, kemudian juga mau datang ke Kuala Lumpur juga memerlukan biaya dan waktu, dan apalagi KBRI bukannya jam kerja. Mereka untuk datang kan mereka pun kerja. Ya. Itu bagaimana Pak? Jadi kita baru mengusulkan ke Dirjen Imigrasi bahwa kita mengusulkan untuk buat paspor itu tidak harus datang. Jadi tanpa ketemu gitu ya. Jadi data-datanya dikirim. Nah, ini sedang dipelajari oleh Dirjen Imigrasi kemungkinannya. Jadi berbasis teknologi. Jadi orang itu tidak perlu datang lah. Jadi online saja. Online gitu? saja. Itu sedang yang sudah kita usulkan. Karena jika yang sudah pernah membuat sebelumnya mungkin sudah di KBRI. juga kan data dia kan sudah ada ya. Nah, sekarang kan masih harus datang. Nah, kita sudah usulkan ke Dirjen Imigrasi karena ini kan imigrasi ya yang mengelola sistemnya. Nah, mereka imigrasi sedang mempelajari. Nanti kita lihat seperti apa tanggapannya. Tapi saya sudah usulkan untuk membuat paspor online, full online. Iya, gitu kalau ya. misalnya kita sudah pernah membuat paspor di KBRI kan sidik jari kita sudah ada. Foto kita sudah ada gitu. Kalau mungkin rumahnya fotonya diperbarui. Oh, iya, kalau bisa. dulu belum pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab. Misalkan kan berubah. paspor dong. saya yang lama juga belum pakai jilbab. Nah, untuk teman-teman semua kita baru aja mau dikasih tahu, boleh nelpon lagi, silakan penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo. Iya. Ya, Mbak Ika. Iya, dengan siapa ini, Mas?
Iya, ini Mas Rahman Pak dari Selayang. Mas Rahman di Selayang. Sudah bisa bicara dengan Pak Dubes nih, Mas Rahman, silakan. Yo, selamat malam Pak Dubes. Selamat malam. Iya, semuanya sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sampean sehat, Mas? Sehat Pak. Eh, Pak, Alhamdulillah. gini Pak, saya mau nanya. Saya kan udah ambil nomor antrian. Antrian apa? Tapi antrian bikin paspor. Tapi dia tanggal 16 bulan 2. Udah gampang itu. Apa? Masuk ke Sekarang gini Pak, Hah? bulan 1 ini kalau nggak ada halangan, saya mau ngantar anak saya ke Jepang. Sekarang dia belajar di sana. Di mana? Kemana, Jepang? Ke Jepang. Oke. Saya di sini pakai IC merah udahlah. Oh, ini masih merah. Anak saya orang sini, tapi saya masih orang sana. Orang Indonesia. Saya Lalu? masih pakai IC merah. Jadi kalau saya mau cepat kemana ya Pak paspor itu? Karena kemungkinan dalam bulan 1 Ya. pertengahan itu anak saya akan pergi ke Jepang untuk sambung belajar di sana. Jadi begini aja, begini Mas Rahman. Kan sudah daftar kan? Sudah punya nomor antrian. Nomor antriannya nanti dikirimkan ke Facebook saya. Dikirimkan ke inbox Facebook saya, nanti saya majukan. Nanti saya majukan. Minggu depan boleh. Syarat-syaratnya Hah? harus ada surat dari sekolah kah begitu Pak? Nggak usah Pak ya? Ini kan mau perpanjang paspor kan? Perpanjang paspor. Mungkin Paspor untuk siapa? apa untuk saya lah. Lah iya kan sekolah dari Kan mana? sudah daftar kan? Udah. Nah, udah. untuk syaratnya kan bisa dilihat juga tuh di websitenya KBRI. Tapi Ya udah tahu syarat-syaratnya. ya oke, udah, ada lalu ada syarat-syarat tambahan apa nggak ada? mau ya? mempercepat Nggak ada, gitu. mempercepat. Mau mempercepat gitu maksudnya. Ya udah gampang itu masuk Facebook saya, kirimkan nomor antriannya, nanti saya Antriannya, majukan ya. minggu depan. Wah, keren Pak Dubes. Nggak usah minggu depan, nggak apa Pak, dalam bulan 12 gitu Ya, kan. kalau mau minggu depan Kalau mau boleh. lebih minggu depan ini udah dikasih lebih cepat banget loh Maunya ini kapan Mas aja. Rahman. Yuk, Oke, begitu Pak, yuk, aja? Pak, itu jawab, ya. Oke. Iya, itu aja Ya, Pak. masuk Yuk, Facebook makasih, saya Pak. ya, masuk Facebook saya. Yuk Pak, yuk. Oke, terima kasih tadi Mas Rahman. Ini kok semua yang diinginkan oleh penelpon itu diluluskan atau dikabulkan gitu Pak. Kalau kadangan kan kita gini, siapa aja yang ada masalah inbox saya gitu. Nanti Asal saya bantu gitu. jangan minta uang lo ya. Oke. Kalau minta uang tuh lain-lain soal gitu. Maksudnya nih kalau kadang-kadang ya kita nggak tahu itu betul atau enggak alasannya Betul. gitu Pak. Betul. Jadi begini, ini kan agak aneh ya. Saya lihat agak aneh. Jadi di satu sisi antrian itu sama panjang ya sampai bulan Maret. Tapi di sisi lain yang datang itu sedikit. Oke. Jadi sebetulnya kita punya slot setiap hari itu 400 paspor. Setiap hari ya, kita bisa memproses 400 paspor. Tapi yang kita proses sekarang ini kemarin terakhir itu 328. Jadi artinya setiap hari itu masih ada sisa. Masih ada slot 75 sampai 100. Jadi kalau cuma mau majukan 1 2 Masih gampang, bisa lah ya, gampang lah gitu itu ya. gitu kan. Oke. Jadi ini persoalan. Jadi ada di satu sini kosong, ada slotnya tidak terpenuhi, di sisi lain ada penumpukan. Jadi ini kan harus ada jembatan. Nah, jembatan itulah yang saya lakukan. Oke, silakan masukkan ini sebagai jembatan supaya slot ini juga terisi, jangan nunggu terlalu lama. Jadi itu sebetulnya alasan. Jadi nggak masalah. Jadi bukan berarti saya bohong, tenang aja. Boleh pasti aja selesai. lah ya. Dengan buktinya screenshot aja tuh, chat dengan Pak Dubes melalui inboxnya. Karena waktu itu saya juga pernah membuat paspor, minta rubah tanggal, itu dapat email perubahan tanggal gitu Pak. Kalau ini nggak perlu dong Nggak jadi. perlu. Oh nggak perlu. Cukup chat saya aja, kelamaan nanti. Oke, keren banget. Nanti kita yang merubah sistemnya. Oke tuh teman-teman, kita masih menunggu lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau yang tadi sudah didengar pertanyaannya, tidak perlu lagi lah ya ditanyakan. Jadi pertanyaan yang lain saja gitu. Baik, kita ketemu dengan penelpon berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bapak? Dengan Bapak Solihan. Oke, Pak Solihan ada di mana Pak? Ada di Kampung Baru. Pak Solihan, handphone yang memutar Facebook boleh dikecilkan dulu? Iya. Oke, silakan Pak. Bapak sudah bisa berbicara dengan Bapak Dubes. Assalamualaikum Bapak Dubes. Waalaikumsalam, Pak Solehan.
Ya, mudah-mudahan Bapak diberi kelancaran. Amin. Terus WNI yang berada di Amin. Malaysia ini, yang saat ini menghadapi bermacam-macam problema ya Pak ya. Ye. Lalu yang ingin ditanyakan apa Pak Solihan? Nggak ada yang kita tanyakan Mbak Ika, ya hanya mengharapkan sangat-sangat Bapak Dubes Darmono ini diberi kelancaran dari Allah. Amin. Terima kasih Pak Solehan doanya. Amin. Pak Solihan udah add Facebooknya Pak Dubes belum? Oh, saya di MBC Indonesia MBC itu sudah ada Mbak Ika. Oke, baik. Terima kasih Pak Solihan teleponnya ya. Ya, terima kasih. Oke, nah kalau sekarang ini juga Pak yang menjadi keluhan kalau untuk warga negara Indonesia khususnya mungkin yang agak menengah ke atas gitu ya, tidak bisa dengan mudah keluar dan masuk Malaysia ini. Kalau yang ada di Indonesia untuk masuk pun hanya ekspatriat saja. Ya. Kalau yang ingin menjenguk cucu, jenguk mantu itu nggak bisa Pak. Ya. Kalau bisa pun ekspatriat pun harus membayar sekitar 5.000 ringgit sekian. Ya. Ini ada nggak sih Pak lobby-lobby khusus gitu supaya kita dipermudah gitu, bukannya kita mau cari kerja dan menjadi yang ilegal atau juga pendatang asing tanpa izin kan di Malaysia. Kadang mau shopping, mau belanja, mau buang-buang duit Pak di Malaysia. Ya, tapi kan begini, ini kan bukan kebijakan Malaysia saja ya. Indonesia pun demikian, negara-negara lain pun sama ya, karena memang penularan COVID ini kan masih tinggi ya. Jadi yang sedang mulai dinegosiasikan ya, itu adalah terutama di antara negara ASEAN itu membuka yang namanya travel corridor ya, travel corridor. Nah ini yang mungkin, tapi itu pun tentu ada persyaratannya ya untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya memang penting, urgent gitu ya. Jadi kalau cuma mau melancong mungkin ya bukan itu gitu ya. Belum bisa gitu Belum ya Pak bisa. ya. Tapi itu kan kebijakan setiap negara ya. Setiap negara boleh bisa saja membuat suatu kebijakan untuk melindungi negaranya kepentingan sendiri rakyatnya, gitu ya. negaranya sendiri. Ya karena pada saat itu kan ketika Malaysia mengumumkan 3 negara di blok, salah satunya Indonesia nih. Ramai tuh Pak berantem. Apa sih Malaysia ini ngeblok-ngeblok orang Indonesia, tanpa Indonesia juga Malaysia ambruk tuh gitu. Ya nggak usah emosional begitu. Ya, semuanya barangkali emosi Pak, jadi netizennya jadi berantem sebetulnya jadinya. sama. Kita pun juga orang asing juga dibatasi kan. Juga ada syarat-syaratnya ya. Cuman kan kita tidak kita juga sebenarnya mengumumkan ya beberapa negara. Tapi memang tidak perinci satu-satu. Tetapi secara umum kan kita juga tertutup. Sama sih sebenarnya. Sama, cuman kita kan nggak negara ini nggak boleh masuk ya. Diumumkan pokoknya secara umum bahwa Indonesia tertutup untuk warga negara asing kecuali untuk tujuan-tujuan yang sifatnya esensial ya, essential travelers. Misalkan investor ya, pebisnis yang punya investasi di Indonesia mau nengok proyeknya belum. Tapi secara umum kan juga tertutup. Kalau cuman untuk jalan-jalan gitu. atau itu juga tertutup juga. Cuman kan bedanya kita nggak mengumumkan, nggak single out gitu ya, tidak menyebut satu-satu gitu barangkali. Nggak dirinci seperti Nggak Malaysia dirinci, gitu. ya. Tapi mungkin karena lebih banyak orang Indonesia yang di Malaysia dibandingkan orang Malaysia yang ada di Indonesia Pak. Ya. Seperti sekarang pelajar juga belum bisa masuk, sama. student gitu kan ya. Bahkan sekarang hari ini kita mengadakan ujian dokter mahasiswa Malaysia yang kuliahnya di Indonesia. Ujiannya di KBRI. Oh iya Di Pak. KBRI udah 2 minggu tadi siang sama minggu lalu. Jadi ujian dokter di KBRI Kuala Dokter, Lumpur ya. yang harusnya mereka itu ujiannya sana, di Indonesia. Dokter tadi ada 41 atau 42 calon dokter. Wah, Iya. luar biasa sekali KBRI Kuala Lumpur. Baik, kita ketemu dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa ini Mas? Ini Pak Mustafa Pak Mustafa, di mana Pak? di Kuantan Pahang. Di Kuantan. Pak Mustafa bisa langsung berbicara dan menyapa Bapak Dubes kita. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Pak Mustafa. Pak Mustafa dari mana aslinya? Aslinya dari Jawa Timur, menikah di Jawa Tengah Pak. Oh, dapat istrinya orang Jawa Tengah. Nah iya betul Pak. Lalu? Gimana? Begini Pak ya, saya mau ada minta solusi dari Bapak ini.
saya pernah membuat paspor itu di KBRI kurang lebih 4 kali kan. Wah. Nah ini permit saya mati kan bulan 2 masa lockdown Malaysia itu. Permitnya Itu kan mati tidak- bulan 2 kemarin. Bulan lockdown kan belum mulai Februari. Lockdown kan mulainya bulan 3 tanggal 15 Maret. Oh, Iya. itu saya sudah masuk lockdown itu sudah mati memang. Jadi saya tidak bisa, sebenarnya mau pulang tapi pas masuk lockdown itu Mhm. terus apa itu kan tidak boleh pergi mana-mana. Oke. Jadi Oh. saya pun tidak bisa pulang. Ya mau keluar pun takut karena banyak polisi, banyak polis. Lalu yang ingin ditanyakan bagaimana Pak Mustafa? Nah begini Pak, ini kan ya terus terang saja kan sudah mati Pak. Paspor pun sudah Permitnya. mau mati. Permit sudah mati, Oke. paspor pun mau mati. Mhm. Lah ini kan ada apa ini? Rekalibrasi. Rekalibrasi Pak. Rekalibrasi tenaga kerja asing ini kalau saya terus tukar paspor yang sudah mati itu bisa Pak kira-kira Pak? Kalau paspor tukar kalau tujuannya mau pulang nanti tentu dengan SPLP. Tapi kalau nanti misalkan rekalibrasi, nah ini yang belum kita bicarakan dengan pihak imigrasi sini ya. Kalau mereka tidak punya paspor, lalu mereka sudah jaminannya untuk bisa bekerja itu apa ya? Seperti dulu ada kartu IKAD kalau nggak salah ya. IKAD, IKAD. IKAD. Nah itu yang nanti perlu dibicarakan dengan pihak kerajaan Malaysia. Detailnya seperti apa? Sekarang ini saya belum bisa jawab karena kita belum tahu detailnya. Nanti ya kalau udah tahu pasti baru bisa kita jawab Pak. Oh begitu Pak. Begitu Pak saja Mustafa. Pak Mustafa. Oh ya terima kasih Pak ya. Monggo. Oke, itu tadi Pak Mustafa yang menjadi pertanyaan orang banyak juga ya Pak mengenai rekalibrasi, bahwa pada saat ini juga KBRI juga masih belum mendapatkan informasi detail. Belum tahu. Kita Jadi, tahu aja pun dari media itu aja, dari koran itu ya. Iya. Ya, Atau tidak- dari broadcastan di dari WhatsApp broadcast gitu. Di WhatsApp ya, kita juga belum tahu, belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Malaysia ya. Oh, kepada jadi kita. artinya memang pemerintah Malaysia ini nggak memberikan notis dulu gitu Pak ke kedutaan-kedutaan yang ada di Malaysia ini. Kita tidak terima ya, tahu-tahu Oke. kita baca aja, dengar di berita ada program rekalibrasi ini. Nah, tapi kan kita masih tanya-tanya. Ini kan baru berapa? 2 atau 3 hari lalu? 3 hari, Pak. 3 hari lalu ya. Jadi memang kita belum tahu apa-apa nih. Jadi Bapak tegaskan bahwa jangan ikut dulu atau gimana nih? Jangan ikut dulu lah. Jangan ikut dulu. Oke. Tunggu sampai jelas Oke, ya. Tunggu itu sampai tadi. jelas, ya. Jangan ikut dulu program ini. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, dengan siapa ini, Mas? Ini Muhammad Muhotib, Mbak. Mas Muhammad, di mana, Mas? Saya posisinya di Parit Buntar, Mbak. Di Parit Buntar. Oke. Ya. Mana tuh? Parit Buntar mana tuh? Parit Buntar di mana sih? Saya juga lupa deh. Dia masuk Mbak, perbatasan inilah. Pineng sama Perak. Oh, oke. Oke. Tapi yang ujung dia. Iya, iya. Oke. Nah, Mas Muhammad, Ya, saya. apa nih yang ingin ditanyakan dengan Pak Dubes? Tapi kalau bisa pertanyaannya jangan diulang lagi ya, seperti minta majukan jadwal, kan bisa langsung Enggak, tadi saya itu. bukan di situ. Bagaimana? Jadi seperti sebetulnya nggak pernah lah ingin menginfokan ke beliau bahwa modus-modus modus-modus yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak ya KBRI, KJRI lah stafnya gitu kan. Sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin, tapi nanti akan ada kesalahan sedikit, kekurangan gitu kan. Nah itu yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu, nah, itu yang perlu diwaspadai oleh Pak Dubes lah. Itu pertama. Kedua, fenomena sekarang kan banyak pernikahan orang nikah di Malaysia sini. Nah itu ada anak-anaknya yang tidak ada dokumentasi. Menikah nah, itu yang menikah orang Indonesia atau orang Malaysia nih? Ya Indonesia sama Indonesia sama Indonesia dengan Mbak. Kadang Indonesia. sama. Kemudian juga ada yang sama Bangladesh, itu kan banyak Mbak. Lalu? Jadi itu mohon diperhatikan lebih bersama lah supaya kemudian banyak sosialisasi ke masyarakat supaya dalam pernikahan itu memang jodoh, memang Tuhan yang, tapi nanti kalau pernikahan ini tidak ada kayak
surat resminya itu kan nanti kan untuk anaknya itu kan jadi problem, Mbak. Ya. Oke, begitu saja Mas begitu Muhammad. aja lah. Oke, Ya, terima kasih. Jadi mungkin Ya, sedikit sama-sama. ya Ika ya. Iya. Jadi memang kita tahu lah ada orang yang Menjadi ya menikah oknum lah gitu ya, menikah gitu ya, menikah ya ini oknum Oh, tadi oke. yang oknum kalau itu nggak masalah ya. Yang menikah ini kan jadi mungkin karena Witing Tresno Jalan Jalan Soko Soko Kulino. Kulino gitu ya, akhirnya punya anak Betul. ya tanpa ada catatan perkawinan yang Secara resmi. Nah ini kita ada solusinya yaitu dengan mengadakan yang namanya isbat nikah. Isbat nikah. Nikah ya, jadi meresmikan pernikahan itu. Nanti kita udah berapa kali melakukan itu, kemudian di Malaysia Timur pun sudah ada. Jadi nanti ada keputusan pengadilan. Jadi ada hakim pengadilannya datang. Jadi disahkan perkawinannya, tentu dengan syaratnya ada saksi bahwa ini memang Betul. betul gitu ya, sudah punya berapa lama dia bersama, lalu anaknya. Nah anaknya nanti kalau sudah itu juga diresmikan, anaknya diberi catatan kelahiran juga. Ada akte kelahirannya. Adanya, Oke. kayak gitu ya. Jadi harus melalui yang namanya isbat nikah itu. Nanti saya kira pernah juga di sini ya. Sebelum saya datang udah ada. Yang udah pasti di Malaysia Timur itu beberapa kali. Karena Iya. kita tahu juga tuh banyak di kebun-kebun mungkin ya gimana gitu ya. Ya punya anak juga. Perlu lah. juga kan Pak pendamping gitu. Begitu. Terus menikah padahal memang seharusnya tidak boleh ya Pak. Kalau sesama pekerja gitu Ya, orang Indonesia menikah. Tapi kan ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Bahkan sudah memiliki anak. Sudah memiliki anak, kan harus ada solusinya. Betul. Karena identitas anak itu adalah hak ya. Anak itu punya hak untuk keterangan dirinya. Jadi kita harus berikan karena itu hak anak. Jadi solusinya itu dengan Isbat nikah ini ada schedule-nya setiap tahun rutin diadakan atau bagaimana sih Pak biasanya? biasanya tergantung permintaan ya. Kalau di Malaysia Timur tergantung permintaan. Jadi kalau sudah ada banyak gitu bisa didatangkan Kolektif gitu ya, Pak ya? kolektif didatangkan namanya hakim pengadilan agama. Oke, lalu Ya. akan mendapatkan buku nikah seperti di Indonesia Ya, gitu ada yang buku suami dan nikahnya. istri gitu Ya, ya? tapi itu putusan Oke. pengadilan ya. Nanti ada syaratnya, diperiksa betul apakah dia memang sudah bersama-sama. Ada saksinya juga yang bersaksi bahwa dia memang sudah bersama gitu ya, bersekian tahun. Ini juga anak dari hubungan keduanya. Nah nanti disahkan karena identitas diri itu adalah hak. Jadi kita harus memberikan identitas Hak tersebut gitu kepada ya? anak. Jangan sampai anak itu karena tidak punya identitas nggak bisa sekolah, itu Betul. kan nggak. Jadi itu harus diberikan ya. Tapi caranya itu melalui isbat nikah. Isbat itu. nikah. Nanti kalau ada lagi nih isbat nikah pasti akan diumumkan. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Ini ngomong-ngomong Bapak kedinginan atau enggak saya matiin AC-nya? Enggak, saya gatel aja. Oh. Kalau kedinginan saya matikan Nggak, ya no, Pak no, no. AC-nya. Oke, baik. Boleh kita. AC-nya tak sedingin hatiku lah. Waduh, AC-nya tidak bisa membekukan hatiku Pak. Kita ketemu dengan telepon berikutnya ya Pak. Oh ya, ini ada di live kita yang mengatakan bahwa Pak murah senyum banget sih. Pak Dubes murah senyum katanya gitu. Masa senyum aja mahal? Iya, senyum gak bayar masa Senyum nggak mahal. bayar Ada lagi. mahal. Sekarang sudah dibuka pemutihan bagi TKI untuk pulang. Apakah sudah ditetapkan harganya? Tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Dubes ya bahwa sebaiknya jangan mengikuti dulu. Lalu ada lagi yang menanyakan, tolong ditanyakan Mbak Ika, saya ada permit masih ada di kampung. Kapan saya ini bisa masuk ke Malaysia lagi? Permit kerja ya. Mau masuk ke Malaysia lagi. Belum bisa ya Pak ya? Jadi itu ada namanya majikannya itu harus mengajukan rayuan bahasa sini ya. Iya. Baru ada namanya yang re-entry permit. Tapi itu majikannya harus mengajukan dan itu nanti akan dinilai oleh immigration. Bisa diluruskan, bisa tidak. Oke, Ya. jadi kalau misalnya punya permit di Indonesia untuk masuk lagi ke Malaysia, majikannya Ya. yang mengajukan rayuan ya. supaya diluluskan, Ya, bisa diluluskan, masuk bisa masuk lagi. lagi. Walaupun ini permitnya yang seperti mohon maaf Pak, pembantu rumah tangga gitu. Kalau nggak salah masih ada ini ya. Tapi sepanjang dia masih hidup boleh mengajukan rayuan. Oke. Ada aplikasinya kok itu. Saya lupa ada re-entry permit apa gitu ya. Oke, jadi bisa cari informasinya melalui websitenya imigrasi.gov.my kalau saya tidak salah ya. Lalu ada lagi Pak, mohon izin. Ini dari Muhammad Koim yang ada di Johor. Saat ini masih banyak WNI yang sakit.
yang saat ini belum bisa dipulangkan. Ini bagaimana Pak? Banyak juga kita lihat di grup WhatsApp, ada yang sakit, ada yang patah, ada yang pecah kepalanya karena kerja bangunan, tidak punya biaya, ke rumah sakit ingin pulang juga tidak punya biaya gitu. Ini bagaimana Pak kalau begitu? Ya, ini di Johor mestinya bisa komunikasi dengan KJRI kita di Johor ya. Jadi kemarin itu ada beberapa juga yang pemulangan melalui pasir gudang ya. Kalau di Johor itu dititipkan juga bisa. Dititipkan juga. Ada biayanya begitu tidak Pak? Itu biayanya oleh pemerintah yang dideportasi itu ya, oleh pemerintah Malaysia. Nah memang persoalannya sekarang ini ada beberapa yang sakitnya serius lah, cukup parah ya, cukup parah. Nah ini pesawat juga nggak bisa, yang kalau gitu kan harus pakai stretcher ya kalau dia harus. Nah itu pesawat juga nggak bisa. Jadi memang selama harus pesawat charter begitu ya itu Pak? Dia kan biayanya pun mahal ya, kan ya. Memang yang paling bisa kalau dia sakit katakanlah mungkin kita bisa minta keringanan pengobatan ya. Ada beberapa dalam kondisi-kondisi yang sangat tertentu. Kalau dia nggak banyak mungkin masih bisa di cover oleh kedutaan ya, yang tidak terlalu besar ya. Ya tapi yang bisa minta rayuan lah ya. Biasanya dikabulkan juga ya. Memang dengan pertimbangan kemanusiaan, ini kondisinya begini bisa dikabulkan gitu ya. Lalu yang kadang-kadang yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya yang bisa bekerja di Malaysia ini dari usia berapa hingga usia berapa sih Pak? Itu tergantung sektornya ya. Kalau kita taruhlah sektor non formal yang rumah tangga itu umur 21 sampai 45. Tapi pada kenyataannya tuh banyak sekali maid gitu ya kalau dibilangnya, atau juga asisten rumah tangga gitu umurnya sudah 55, 65 gitu Pak. Dan punya permit loh Pak. Ini peraturan ini kan peraturan Indonesia ya. Orang yang mau berangkat menjadi maid sebagai asisten rumah tangga katakanlah, waktu dia pertama kali berangkat itu umurnya 21 sampai 45. Minimal 21. Ya maksimal 45. Tetapi misalkan dia masuk 44 katakanlah kan boleh. Tapi dia kerjanya di sini sampai 10 tahun nggak pulang-pulang. Oh, begitu bisa ya Pak bisa, ya? karena itu kan begitu di sini dia ikut rezim aturan Malaysia. Tetapi aturan 21 sampai 45 itu waktu dia pertama kali berangkat. Kalau sudah di sini mau umur berapapun selagi masih sehat dan kuat, masih dipekerjakan majikannya setuju, orangnya setuju, pemerintah Malaysia memberikan permit, ya nggak masalah. Nggak masalah. Baik, itu banyak menjawab pertanyaan yang ada di chat Facebook Rasa Radio malam hari ini. Lalu kita ketemu lagi nih dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini, Bapak? Oke, saya ini dengan Bapak Nurman Sani. Pak Nurman Sani, di mana, Pak? Saya posisi di Ipoh, Perak, Teluk Intan. Teluk Intan. Lalu yang ingin disampaikan apa nih kepada Pak Dubes Hermono? Oke, yang sampaikan itu sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Dubes. Kabarnya Pak? Api. Sampeyan kok ndi, Mas? Bapak Jawa Lamongan. Oh, Jawa Timur. Senang ya Pak bisa berbicara langsung dengan Pak Dubes ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, lalu begini, saya itu dua hari lepas ataupun 3 hari lepas, saya melihat sendiri live daripada Bapak Dubes mengatakan mengenai tentang SIM. Oke, SIM. Tapi alhamdulillah saya di sini bekerja di bagian sekolah memandu. Jadi ingin maklumkan kepada semua rekan-rekan yang ada di khususnya daerah Teluk Intan ataupun Perak, ya kan? Kalaulah orang kata pegawai-pegawai kedutaan, ya kan? Yang ingin membuat SIM, insya Allah saya sedia membantu. Maksudnya gimana nih, promosi atau apa nih? Bukan promosi. Tadi dia punya urusan itu betul dan sah karena ramai yang mengadu, ya khususnya di Kuala Lumpur. Jikalau warga asing diambil duitnya saja, pengurusan tak dijalankan. Begitu saja Pak. Yang kedua kalinya, yang kedua, saya yang masa pandemi corona itu ada satu sahabat saya umur lingkungan 60 tahun meninggal di Malaysia.
Jadi bila meninggal di Malaysia, saya bertanya kepada kedutaan, minta bantuan lah orang kata. Bila minta bantuan, dia kata tak ada bantuan apa benda. Jadi di sini beliau tak ada family. Selepas itu dapat satu nombor telefon tu daripada keranda, bagian keranda Johor. Pap, dia buka harga sekian ini. Jadi, berapa itu harganya? Yang tak silap dulu saya kos untuk saya sendirilah keluarkan duit saya 8.500. Mahal banget ya. Lalu Dikarenakan ini karena pandemi ini kita tak kisahlah. Yang penting tapi duit itu memang dipulangkan ke saya balik, dihantar daripada Bank Indonesia melalui ke bank saya ke sini. Cuma mendahulukan itulah yang berat sangat. Oke, lalu? Jadi saya nih menyampaikan perkara ini, saya mohon kalau boleh masalah sekarang ini tenaga kerja yang ada di sini, yang sakit kah ataupun yang meninggal di sini, ketika mau balik itu ada solusi daripada pihak kedutaan. Sekurang-kurangnya dia punya alur tadi itu kosnya itu dikurangkankah ataupun orang kata dibantu macam mana prosedur. Karena sekarang ini termakan calo-calo. Itu ceritanya itu. Iya. Baik, sudah didapat poinnya Pak Nurman Sani. Terima kasih sudah menghubungi. Oke, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Nurman Sani. Nanti datang ke Teluk Intan, boleh tengok Menara Tondong. Iya. Itu tadi Pak Nurman Sani mengenai pemulangan jenazah yang minta diringankan atau juga dibantu prosedurnya begitu. Jadi dalam musim pandemi ini memang memulangkan jenazah itu hal yang sulit gitu ya. Tapi beberapa kali kan kita juga memfasilitasi pemulangan ya. Dan beberapa hari terakhir KBRI juga membantu memakamkan karena memang keluarganya setuju dimakamkan di sini. Ya, dalam kondisi pandemi memang tidak mudah membawa jenazah, apalagi kalau meninggalnya itu karena COVID. Kan ini perlakuannya khusus ya. Jadi kalau pemakaman jenazah yang kondisi keluarganya memang memerlukan bantuan, dibantu ya. Udah beberapa kali, jadi ada surat keterangan dari keluarganya yang diketahui oleh lurah ya bahwa keluarga ini memang tidak mampu dan dibantu untuk pemakaman di Malaysia ya. Ini biasanya sekitar 2.000 berapa gitu ya, 2.400. Tidak sampai 8.500 tadi ya, mungkin Pak. karena COVID atau nggak tahu lah ya. Tapi yang kemarin beberapa hari terakhir ada beberapa yang dimakamkan oleh KBRI, maksudnya oleh atas biaya KBRI ya. Itu ya syaratnya kalau memang keluarganya nggak mampu, di sini pun tidak ada keluarganya, ya, KBRI akan membantu. Kalau orang meninggal kan harus dimakamkan. Ya nggak mungkin dibiarkan begitu kan. Jadi itu tadi jawabannya sudah sangat clean and clear dari Pak Dubes. Lalu kita menjawab melalui kolom komentar nih dari Ririn Fitriati. Pak Dubes, mohon dibagi tahu ya kepada pekerja KBRI kalau kami bertanya apapun itu tolonglah dilayan dengan baik. Karena KBRI itu kan adalah ibu bapak kita, tapi jangan dimaki-maki sesuka hati katanya. Curhat nih Pak. Curhat Pak. Saya pun banyak mendapat curhatan seperti itu ya. Mungkin terutama ya itu betul ya, terima kasih ya, dan kita sudah ingatkan kepada staf saya ya. Jadi untuk melayani dengan baik ya. Tapi ya mungkin sebelum COVID itu kan memang pelayanan di KBRI luar biasa ya. Mungkin orang itu juga manusia, dia capek ya, capek dikasih penjelasan mungkin masih nggak nyambung juga. Ya manusiawi. Tapi bagaimanapun juga kita sudah ingatkan mulai dari satpam, orang pertama kali ketemu gitu ya. Kemudian di depan satpam itu sekarang juga ada petugas yang memberikan penjelasan. Jadi tidak dihadapan langsung dengan satpam, tapi staf kita taruh di situ untuk memberikan penjelasan. Ya. Di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan itu. Luar biasa banget. Berapa? 2 atau 3 itu ya. Untuk melayani ada apa? Ada pertanyaan. Jadi kalau tanya satpam kan mungkin satpamnya juga kurang mengetahui. Namanya gitu. security. Namanya security kan. Wajar kalau galak. Wajar, ya. Kemudian di loket-loket pun sudah kami ingatkan lah ya bahwa ini perlu dilayani. Tapi mohon maaf kalau ada yang kurang sopan, mungkin ya namanya orang ya, mungkin dengan keluarganya ada masalah, mungkin sedang tidak ini. Dan kalau perempuan juga kadang ada bulanan yang membuat bad mood juga Pak, naik turun. Mungkin juga atau habis dan kebetulan putus kena cinta, sama gitu dia. Kan. Lagi diputus cinta. Lagi berantem sama keluarganya. Sama suami anyway, itu sudah kita menjadi perhatian ya, menjadi perhatian dan tentu akan kita perbaiki. Kita sudah ingatkan staf kita. Oke, baik. Ada yang menghubungi kembali nih. Halo, selamat malam.
Oh, halo, Iya. malam kembali. Iya, malam. Dengan siapa ini, Ibu? Ini dengan Ibu Siti Aminah. Ibu Siti di mana, Ibu? Ini di Selayang. Apa yang Selayang ingin Baru. ditanyakan nih, Ibu? Sudah Saya nak bisa langsung tanyakan. bertanya ke Pak Dubes. Oke, saya jadi saya TKW pembantu rumah. Tapi saya sekarang nih sudah punya anak di sini, sudah kelas 6 lah. Tapi sekolahnya dekat Tafis. Terus paspornya Punya saya Punya anak di sini dari warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia, Bu? warga Indonesia, orang Oke, Jawa Timur. Iya. Jadi kan anak saya udah nak ujian, ini udah ujian dekat sini kan. Terus rencananya tuh kan umur 12. Jadi kalau dia tuh nggak ada pas pelajar, nanti boleh ditangkap apa enggak gitu maksud aku. Surat beranaknya ada, tapi nama IC nggak ada, pokoknya nomornya kosong gitu loh. Oh, maksudnya keterangan kelahirannya kosong dan juga identitasnya kosong gitu ya, Bu? Iya. Oke, begitu saja Ibu Siti. Ya. Iya, jadi begini ya, memang aturan Malaysia ya untuk pekerja asing yang dikategorikan non ekspatriat ya seperti pembantu rumah itu memang tidak boleh punya anak lah ya, punya keluarga di sini ya. Aturannya seperti itu ya. Jadi anaknya pun dia tidak mendapatkan IC karena memang aturannya tidak membolehkan. Jadi dalam kondisi memang sulit ya. Jadi solusi kalau kita berpikir untuk masa depan sekolah anaknya ya memang sebaiknya ke Indonesia ya. Jadi, pulang ke Indonesia karena kalau di sini dia nggak bisa sekolah lebih lanjut. Tidak bisa Kalau sekolah tadi lebih- kan katanya sekolah Tafis itu berarti sekolah yang non formal mungkin ya, sekolah keahlian khusus gitu ya kalau Tafis. Kalau Tafis ya. Kalau mau sekolah yang seperti normalnya anak-anak pada umumnya, ya harus pulang. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya, nggak mau. Karena memang aturan sini begitu dan kita juga harus mengikuti aturan Malaysia kan. Jadi kalau saya sarankan demi masa depan anaknya Dan demi kebaikan. demi kebaikan ya kembali ke Indonesia supaya bisa sekolah di Indonesia secara normal gitu ya, bisa SD atau SMP, SMA. Namun setelah itu ada lagi bantahan. Ya gimana Pak? Saya di Indonesia nggak punya kerja. Saya cuma di sini bisa mencari nafkahnya. Aduh repot lagi tuh Pak. Ya memang pilihan kadang-kadang Sulit, sulit ya. Jadi harus memilih yang mana juga kan. Kita harus ya memang kita tahu lah ya Banyak sekali kan ya masalah itu juga ya. kompleks gitu. Tapi ya gitulah itu ya. Oke, nah ini ada banyak sekali Pak pertanyaan dan yang mengikuti live kita Iya, kalau ini apa nih? iya. Oh dia telepon berarti. Ini telepon ini Oh, Pak. itu Jadi saya telepon. pegang banyak device nih. Oh harusnya punya asisten dong ini. Iya harusnya Pak. Belum Pak. Baik penelpon berikutnya selamat malam. Selamat malam. Malam dengan siapa ini? Ini Wika, saya Tohong Kasibuan Wika, TKI Malaysia. Dengan siapa namanya? Dengan nama Tohong. Oh, Bapak Tohong. Iya, izin Wika. Iya, silakan disapa Pak Dubes kita, Pak Dubes Hermono. Assalamualaikum Pak Dubes, selamat malam, selamat kembali ke Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. Apakah ini Tohong kita ini? Ini Tohong kita, Pak. Aduh, Abang Tohong, gimana Izin, Pak lah? Dubes. Horas lah. Horas. Soalnya apa namanya nggak diajak ke sini Pak, marah katanya. Udah ntar saya telepon aja deh. Oh. Gimana bosku? Izin Pak, iya, izin Pak, hanya pingin menghangatkan suasana. Ada seputar pertanyaan dari teman-teman TKI ini Pak Dubes. Gimana? Terkait ini isu yang paling hangat rekalibrasi yang pekerja asing ini Pak Dubes. Ya. Nah, mohon pandangan dari Pak Dubes kira-kira langkah-langkah apa yang sudah ditempuh atau yang akan ditempuh oleh pihak KBRI terkait persiapan rekalibrasi ini Pak Dubes. Ya itu tadi. Karena jujur, izin kalau mungkin saya lambat, banyak teman-teman yang bertanya. Tadi sudah kita bahas kupas tuntas. Iya, Oke, Bang Tohong nih kemana aja? Iya. Baru masuk rupanya. Iya Pak Dubes, baru masuk Pak Dubes. Telat kau lah. Mungkin secara singkat aja, nggak boleh gitu ya Pak ya? Iya, enggak lah, kita masih menunggu kejelasannya seperti apa. Jadi sementara masih belum ada kejelasan, masyarakat jangan
tergoda lah, beli permit lah, inilah itulah. Jadi tunggu sebentar lah. Jadi hari Rabu kita baru akan ketemu dengan pihak immigration Malaysia untuk mencari kejelasan lebih lanjut. Setelah itu kita baru bisa menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh KBRI seperti apa gitu ya. Oke. Begitu Bang. Begitu Baik, saja, Pak Dubes. Bang Aduh, Toho. terima kasih banyak, Pak Dubes. Ya, mau lihat teh Sekali lagi godang. sukses terus buat Pak Dubes. Mau lihat teh godang, Lai. Iya, oke Pak Dubes. Baik, Terima Jessica, kasih. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah pertanyaannya juga kalau masih seputar rekalibrasi, bahwa sudah tadi ditegaskan oleh Pak Dubes bahwa jangan ikut dulu, jangan tergoda Nah, dulu dengan iming-iming. iya. Saya bisa memulangkan nih, murah aja nih segini. Padahal kita tidak tahu, Iya. duit diambil, orangnya pergi, Suruh pulang sendiri. suruh nggak pulang tahu. sendiri, berenang kali. gitu ya. Kemudian ada yang bertanya soal SIM nih Pak. Apakah SIM Indonesia itu masih bisa dikonvert untuk menjadi SIM Malaysia Pak? Ya, jadi memang sebelumnya itu bisa dikonvert ya, Sebelumnya bisa. tetapi sejak tahun 2018 pemerintah Malaysia itu menghentikan konversi itu, ya, menghentikan konversi artinya bahwa SIM Indonesia itu tidak bisa dikonversi menjadi SIM SIM Malaysia. Malaysia. Ya, ini memang agak memberatkan juga ya kan, banyak orang itu nggak usah repot-repot bikin SIM lagi gitu ya. Betul, apalagi di sini peraturannya harus ikut kursus memandu, Nah, itu dia. ikut tes tertulis, ikut tes di jalan gitu. Pas sedangkan di Indonesia sudah pintar nyetir, ada SIM lagi gitu Ya. kan. Lalu mengenai SIM internasional Pak, kan salah satu jalan ninja nih, supaya nggak pakai SIM Malaysia, pakai SIM internasional yang berlaku di beberapa negara di dunia ini. Tapi masalahnya polisi Malaysianya Pak, SIM apa nih gitu? SIM internasional dari Indonesia nih tak boleh pakai di sini gitu Pak. Sebenarnya boleh dipakai nggak sih itu Pak? Ya namanya SIM internasional ya. Namanya juga SIM internasional, artinya dia Global. bisa dipakai di mana-mana. Tentu untuk mendapatkan SIM internasional itu sendiri kan ada persyaratannya, ada tesnya tersendiri ya. Jadi mestinya bisa. Cuman yang banyak pertanyaan kemarin di Facebook itu, KBRI bisa memperpanjang SIM internasional nggak? Oh gitu iya ya. benar. Ya kalau KBRI suruh perpanjang nggak bisa gitu ya. Tetapi mestinya yang namanya SIM internasional dia ya Berlaku ya, di nanti, Malaysia ya. ataupun di negara-negara yang lainnya Lain, gitu. ya. Sepanjang itu SIM-nya bener ya, artinya dikeluarkan oleh sekolah yang memang resmi ya, sekolah SIM internasional yang resmi. Betul ya. sekali. Itu waktu itu saya pernah mengantarkan teman saya itu bikin SIM internasional, itu ada di sekitaran Jakarta Utara, tapi saya lupa namanya, tapi seperti kantor polisi gitulah. Samsat atau di mana gitu. Harganya juga nggak mahal, hanya sekitar 500 ribuan aja itu Pak sebenarnya SIM internasional. Bentuknya juga seperti buku, Iya. seperti buku kecil gitu. Dan memang harusnya bisa dipakai ya kalau di Malaysia, karena ada, walaupun tidak ada detail negaranya bisa dipakai di Malaysia, di Singapura atau juga di Thailand. Tapi ya seperti kata Pak Dubes tadi bahwa namanya internasional, ya bisa dong dipakai di mana aja gitu ya. Oke, kita ketemu dengan penelpon berikutnya nih. Kita malam ini Pak Dubes menjawab semua pertanyaan banget loh. Ya kalau ada yang tanya kan harus dijawab. Kalau dikasih kesempatan tuh memang nggak akan pernah berhenti Pak. Ya jangan terus sampai pagi dong. Enggak, Pak. Kita sudah ada bentar lagi, waktunya sudah mau habis nih. Jadi pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, selamat malam. Halo. Selamat malam, baik Kak. Iya, dengan siapa ini? Ini dengan Pak Yanto di Gombak. Oke, Pak Yanto sudah bisa langsung menyapa Pak Dubes. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Yanto. Sok nanti Pak Yanto. Alhamdulillah baik. Dari mana Pak Yanto? Dari Minang Pak. Dari mana? Dari Minang. Minang. Namanya Yanto. Namanya Yanto Saya biasanya pikir orang Jawa, ternyata Jawa. Sumatera Barat. Ada juga ya. Oke, gimana Pak Yanto? Ya ini ada yang saya mau tanyakan ini. Silakan. Saya di sini udah punya anak. Lalu dia udah mulai sekolah di sini. Jadi yang saya mau tanyakan, ada kabar dari teman-teman yang masalah pemindahan sekolah yang dari sini, apa bisa nggak disambung di Indonesia lagi? Yang di mana? Gimana? sekolah yang di Malaysia, kalau pindah ke Ya. Indonesia bisa disambung lagi nggak? Gitu ya maksudnya? Iya. Tapi anaknya Soalnya warga ada negara yang Indonesia ya bilang- Pak? Iya, warga Indonesia. Lahir pun di Indonesia dulu, masuk sini pakai paspor.
Sekarang sekolah di Lalu ada Sekolah yang- Kebangsaan Malaysia gitu. Iya. Oke. Sekolah agama. Sekolah agama. Oh, sekolah agama. Oke. Begitu Jadi saja ada yang pertanyaannya. bilang, Mhm. Ya, ada yang bilang kemarin teman dari Nina juga bilang kalau udah kelas 3 ya, sudah masuk kelas 3 di sini. Sampai kelas 3 maksudnya. Jadi kalau sudah masuk kelas 4 di sini sudah nggak bisa disambung lagi di Indonesia, apa benar nggak ya? Oke, menanyakan soal isu tersebut ya, apakah betul atau tidak ya? Ya, jadi satu lagi, kalau memang betul yang dia bilang itu, apa persyaratan dia supaya bisa? Maksudnya kemarin dia minta ke Jakarta surat kelulusan yang anaknya udah sekolah di sini, maksudnya gitu ya. Saya kurang paham nih Iya. dengan yang ditanyakan dengan Pak Yanto. Jadi Bapak punya anak, Ya, sekarang sudah kelas 3 di sekolah rendah agama. iya. Dan ada yang mengatakan kalau sudah sampai kelas 4, jika ingin pulang ke Indonesia nggak bisa menyambung pelajaran di Indonesia gitu, maksudnya di Iya, sekolah iya, dasarnya. Iya. Oke, itu ya poin pertanyaannya. Ya itu saja. Oke, Terima kasih ya. baik, terima kasih Pak Ianto yang ada di Gombak. Ini kan sekolahnya sekolah agama ya. Mhm. Jadi kalau mau nyambung ya mestinya dia yang Sekolah agama di melanjutkan Indonesia di gitu ya? Indonesia ya. Kalau kan ada tuh yang Seperti MTS, sekolah MTS, Muhammadiyah ya, gitu. ya. Jadi yang sekolah-sekolah agama seperti itu ya. Tapi kalau dia pindahnya ke sekolah Negeri umum, gitu atau umum? ya saya kira agak susah ya, agak susah. Jadi mestinya ya sekolah sanawiyah atau yang gitu-gitu loh ya. Betul. Madrasah sanawiyah. Yang sama juga yang kira-kira basicnya, ada paralel ya. iya, ya, paralel ada dengan paralel, sekolah ya. agama juga gitu. Lembaga agama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa setelah kelas 4 atau darjah 4 sudah tidak bisa disambung lagi ke sekolah dasar gitu, itu mungkin itu Pak kebingungannya, bisa atau enggak nih? Tapi secara logika ya bisa aja ya Pak ya. Mestinya bisa lah ya, mestinya bisa ya. Dan Oke. sebetulnya memang ini masalah pendidikan ya, Ika, ya. Dan kita tahu ya, seperti di Malaysia Timur itu kan banyak sekali anak-anak kita yang di ladang-ladang ya, di ladang-ladang yang nggak bisa punya akses sekolah. Dan akhirnya kan kita bentuk dengan CLC itu kan, Community Learning Center. Dan itu setara dengan sekolah di Indonesia. Jadi dia ikut ujiannya ujian umum ya, ujian umum. Jadi dia dapat ijazah sekolah Indonesia negeri. Ya di sini kita memang ada di SIKL, kemudian Johor ada. Betul. Tapi ada juga yang sedang dirintis tuh yang kayak apa namanya, kelompok belajar gitu ya. Yang, Seperti edukasi untuk bangsa ya, gitu juga tapi ada. ini yang di bawah binaan kedutaan. Ada di bawah kedutaan. Nah, itu nanti juga dia ujiannya sama dengan ujian di Indonesia. Jadi dia setara dengan seperti sekolah di paket Indonesia. A, B, C gitu ya. Iya, Nah jadi ini dia- juga paralel nih Pak dengan yang ditanyakan melalui kolom komentar. Katanya, Pak, kalau saya ikut paket C di SIKL itu bisa dipakai sekolah nggak ke Indonesia? Ya jelas bisa, dong ya Pak ya. Karena itu setara ya, disetarakan ya, disetarakan. Oke, nah ini juga banyak sekali pertanyaan yang belum tentu juga bisa dijawab satu-satu ya. Jadi kita batasi sampai dengan 15 penelpon. Jadi saat ini sudah 10 Pak, 5 lagi kuotanya. 5 lagi kalau panjang-panjang lama juga. Ya udah satu lagi deh Pak. Oke, silakan aja. Oke, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo? Halo. Ya, sudah terhubung dengan siapa Bapak atau Mas di mana ini? Oh iya, saya dengan Mas Hendy, nama Hendy di Subang Jaya. Oke, Pak Hendy ya. Iya, di Iya, Subang Jaya. Pak Hendy, apa Pak yang ingin disampaikan kepada Pak Dubes? Silakan, dipersingkat ya Pak pertanyaannya. Oh iya, terima kasih Mbak. Silakan. Selamat malam Bapak Dubes, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Pak. Iya, ya, Pak, ini saya mau tanya soal rekalibrasi juga Pak ya, mengenai rekalibrasi juga. Tapi permasalahannya agak lain sedikit. Dan saya ada adik di sini. Di Malaysia. Nah, ya di Malaysia sini dia Oke. orang tuanya itu di sini sudah overstay selama kurang lebih 30 sampai 35 tahun di sini, Mbak. Wow, itu masih jadi warga negara iya. Indonesia atau sudah pindah warga Iya. negara? Bukan, masih posisinya masih warga negara Indonesia. Tapi nggak punya yang paspor ibu pasti. bapaknya itu. Ya, tapi paspornya tuh yang lama dulu, yang 30 tahun yang lalu. Yang saya mau tanyakan gini, yang anaknya ini kan sekarang udah umur 25 tahun.
Kalau misalnya ini rekalibrasi ini sudah pasti persyaratannya kayak gini sudah ada semua misalnya lah. Setelah itu kalau misalnya adik saya ini kalau mau buat paspor bisa diluluskan apa enggak gitu aja. Oke, baik, begitu saja ya Pak. Terima kasih Pak Hendy. Sebenarnya singkat saja sih ini pertanyaannya, kalau sudah lama overstay, sudah tidak punya permit, tidak punya paspor, apa bisa lagi gitu bikin paspor gitu. Ya ini pertama kan kita nggak tahu dia umur 25 tahun udah pernah punya paspor nggak? Itu dia Pak. Itu harus dilihat dulu. Jangan-jangan sudah IC atau gimana gitu. Tapi menurut Pak Hendy tadi masih warga negara Indonesia. Masih warga negara Indonesia. Tapi kalau undang-undang kewarganegaraan Indonesia, kalau dia 5 tahun berturut-turut dia tidak melaporkan diri, itu kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Secara otomatis. Nah persoalannya kan dia warga negara Malaysia bukan. Ya. Undang-undang kita itu tidak boleh membiarkan seseorang itu stateless, tidak tanpa kewarganegaraan. Jadi ini ada proses tersendiri untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dulu. Oke. Ya karena dia kan secara ini bukan warga negara Indonesia, tapi undang-undang kita juga itu. Orang itu harus punya kewarganegaraan. Jadi sekarang memang dia stateless dong. Di Malaysia juga bukan warga negara Malaysia. Itu dia. Kita harus lihat dulu nih statusnya. Selama 25 tahun itu pernah nggak dia punya paspor? Kapan dia terakhir punya paspor? Apakah dia pernah melaporkan mengenai itu ke kedutaan? Jadi kalau tidak pernah sama sekali dalam 25 tahun, artinya ya dia bukan warga negara Indonesia dan tidak bisa membuat paspor tentunya. Persoalannya itu tadi harus dibuktikan, misalkan jadi ada proses pewarganegaraan namanya. Proses pewarganegaraan. Jadi harus menjadi warga negara Indonesia dulu. Terlebih dahulu. Nah, itu ada proses tersendiri gitu ya untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Di KBRI Kuala Lumpur atau harus pulang? Itu panjang itu prosesnya ya. Proses yang panjang lah. Dan itu nggak bisa diomongin. Sayang ya, nggak boleh sebetulnya kita lalai mengurus itu. Betul Pak, lalai. Dan ini tentu sangat merugikan yang bersangkutan ya. Jadi saya kira jangan sampai terjadi. Dan kalau ini sudah terjadi pun sudah susah mau betulkan mulai dari mana nih harus ada proses menjadi warga negara. Apalagi zaman corona gini kan. Proses mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia namanya. Mendapatkan kembali. Ya, karena kalau dulu dia pernah menjadi warga negara Indonesia katakanlah ya. Mungkin dia karena waktu itu orang tuanya punya paspor, artinya kan anaknya jelas kalau orang tuanya ini warga Indonesia. Tapi kalau sekian lama ini berarti dia pernah menjadi warga negara Indonesia lalu ingin kehilangan kan ya, sekarang kan kehilangan. Lalu ada proses namanya mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu prosesnya memang ya panjang dan juga pasti melelahkan gitu ya. Dan nggak bisa di sini ya, harus prosesnya agak panjang itu. Oke, kemudian ada pertanyaan nih Pak dari kolom komentar. Kalau ingin bikin buku nikah apakah ada di KBRI? Buku nikah nggak ada. Yang dilakukan oleh KBRI adalah pendaftaran perkawinan, tapi buku nikahnya kita nggak punya. Jadi kalau orang nikah di sini katanya dia didaftarkan pencatatan pernikahan namanya. Nanti ada dokumennya lah, pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ini sudah menikah di sini. Oke. Kemudian satu pertanyaan terakhir nih Pak melalui kolom komentar. Ingin legalisir ijazah dan juga akte kelahiran. Bagaimana caranya Pak Dubes? Pak Dubes ini udah kayak apa aja ditanya-tanya begini. Semua urusan ya. Semua urusan ditanya. Ini yang kenapa dia harus dilegalisir? Nah ini pertanyaan begitu Pak. Kalau ingin legalisir akte kelahiran dan juga ijazah bisa nggak Pak di KBRI KL Pak Dubes gitu? Di KBRI ada fungsi legalisasi dokumen ya. Ya, sekarang ini kenapa dokumen itu harus dilegalisir? Ya, tujuannya apa? Gitu kan? Nah, ini yang harus ini dulu gitu kan. Kalau nggak perlu dilegalisir, nggak ada kepentingan kan? Kenapa harus? Gitu? Padahal bayarnya mahal juga itu kan? Oh iya Pak? Iya, kalau nggak salah 100 ringgit apa ya per dokumen? Per dokumen. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu harga. Dubes pun nggak tahu kalau sudah sampai harga. Itu mah bukan urusan Dubes soal harga. Tapi ada proses legalisasi ya. Cuman kita harus lihat dulu, ini kenapa dia perlu dilegalisasi? Apakah ada persyaratan yang menginginkan dokumen Indonesia dilegalisir oleh? Di sini, kalau dokumen Indonesia dibuat di Indonesia,
mau digunakan di Malaysia, maka legalisasinya di Indonesia. Oke, jadi bukan di KBRI KL, Pak? Ya, kalau dokumen Malaysia mau digunakan di Indonesia, dia dilegalisir di sini. Tetapi harus setelah melalui Kementerian Luar Negerinya Malaysia. Nah, makanya ini harus jelas dulu tujuannya apa gitu dulu ya, mau untuk apa kok perlu dilegalisir itu ya. Penelpon terakhir ini, Pak. Ya, janji. silakan. Oke, baru mau diangkat ternyata teleponnya sudah. Oke, baik, penelpon berikutnya ini yang terakhir ya. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Muhammad, Mbak. Abang Muhammad di mana, Bang? Atau Mas nih? Posisi saya di Bali. Kedah. Di Kedah. Oh, Kedah. Saya kira di Bali. Dekatnya Thailand, Pak. Oke, perbatasan dengan Thailand itu ya? Ya. Oke, Mas Muhammad, apa yang ingin ditanyakan dengan Pak Dubes? Silakan. Sebelumnya, selamat malam Pak Dubes. Selamat malam Mas Muhammad. Pulau saking Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah di Demak. Demak, Semarang pinggir. Oh, nggih. Demak kali ini banjir. Demane ora banjir ya kekeringan. Iya, alhamdulillah rob. Saiki rob ya. Piye Pak Muhammad? Begini, Pak. Sebenarnya mohon izin karena kami kan posisinya di Malaysia Utara. Jadi saya melihat apa yang disampaikan Bapak itu sangat ternyuh sekali, Pak. Kadang kepengen nangis sekali, Pak, saya ini, Pak. Kok nangis kenapa, Pak? Betul, Pak. Sangat Pak? Kayak mudah sekali dulu, Pak. Maksudnya bagaimana? Karena kan gini, Pak. Saya juga pernah menjalani sendiri di Malaysia Utara. Minta maaf, bukan saya itu jelek-jelek ini, bukan, Pak, ya. Nah, jadi apakah yang Bapak sampaikan itu adalah sama dengan pelayanan yang lain gitu, Pak? Contoh KJRI Pinang, ini kan KJRI Pinang, Pak. Apa yang disampaikan Bapak itu seakan membuka sesuatu yang sulit jadi mudah gitu. Nah, apakah di utara ini juga pelayanan sama gitu, Pak? Apakah itu memang sudah diterapkan untuk seluruh Malaysia? Karena kami pernah, Pak, bilang ini pernah menguruskan gitu kan. Kan di sana KBRI begini enak. Ya udah kamu ke sana aja. Ke KBRI aja gitu ya. Iya, KBRI aja. Sini kan lain, Bapak. Oke. Satu Indonesia gitu, Pak. Bapak yang memang sudah satu pelayanan itu sama seperti itu. Oke, sudah bisa ditangkap maksudnya, Mas Muhammad. Ya nanti otomatis gini, Pak. Yang menyaksikan ini kalau berhubungan dengan KJRI, misalnya contoh KJRI ini, nanti akan sama yang apa yang disampaikan Bapak gitu. Nah, jadi mohon penjelasan dari Bapak gitu, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Mas Muhammad yang ada di Kedah ya. Ini penelpon terakhir, jauh pula jaraknya, dan tadi mengatakan kalau kayaknya Pak Dubes nih mudah banget ya. Mau minta maju, inbox saya aja. Nanti besok akan jadi nih. Ya, gitu begini kan? ya. Prinsipnya kan kalau kita bisa mudahkan, kenapa enggak gitu ya. Tapi sekarang kan prinsipnya kalau bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat mudah gitu, Pak? Itu prinsip kuno itu, udah nggak zaman. Sudah nggak zaman 2020 Tapi ya, begini, Pak? Kak ya. Jadi memang ini kan saya baru datang nih ya, baru 1 bulan, dan saya pun belum ketemu dengan konjen-konjen yang di Pinang, Johor, yang di Kuching dan lain-lain. Nah, tentu kita akan melakukan standarisasi pelayanan di seluruh Malaysia. Nah, itu tadi Mas Jadi Muhammad. memang sekarang ini bahkan sistemnya pun masih beda-beda ya, masih beda-beda. Dan kita akan melakukan standarisasi. Jadi pelayanan di sini, di Kuala Lumpur, di Pinang, di Johor, kita akan samakan lah ya. Gitu. Distandarkan sama rata gitu ini ya. Ini kan lebih kepada masalah bukan sistem pelayanannya, tetapi lebih kepada manusianya, individunya gitu. ya. Ya, tentu kita juga akan mengingatkan ya para konjen ya untuk memperhatikan masalah ini. Kita tahu lah di Malaysia ini kan memang yang dihadapi banyak ya. Kadang-kadang kita itu juga kehilangan kesabaran juga ya. Kadang-kadang saya menjawab WA itu juga gregetan juga gitu ya. Kok ya iso gitu ya. Tapi ya gimana kita bimbing lah ya. Kita bimbing akhirnya kalau udah nggak bisa ya udah datang aja deh gitu ya. Kayak jadi begitu. Jadi kita akan ya ini memang perlu lah ya. Kita akan melakukan perbaikan lah gitu. Intinya kita harus berubah menjadi lebih baik ya seluruhnya. Intinya begitulah ya. Tapi kalau sudah 1 bulan di Malaysia aja,
dengan Pak Dubes Hermawan ini banyak melakukan gebrakan dan KBRI KL juga lebih baik gitu, rasanya kita punya harapan yang tinggi itu akan tercapai dan juga terbukti gitu kan. Ya, ini kan perlu dukungan masyarakat juga. Kita pasti mendukung, kita perlu Pak. dukung, kita perlu juga saling menghormati ya. Saling mengingatkan kalau ada hal-hal yang kurang ya. Memang kita juga ngerti lah, apalagi coba Ika, saya dengar tuh ya waktu MCO pembagian sembako itu kan rame sekali ya, benar-benar viral Pak ya, sepertinya tuh kita kayak kelaparan gitu Pak. Iya. Sampai ada video yang viral, ada warga negara Indonesia tidak bisa keluar dari kongsinya sampai harus keluar dari area kongsinya tuh dengan cara berbaring dan merangkak gitu Pak. Itu kita melihatnya kayak miris banget. Masa sih orang Indonesia begitu gitu kan? Ya itulah kan KBRI juga banyak dinilai ya, banyak dikritik. Tapi kita juga kan harus paham juga bahwa KBRI itu membagikan sembako itu waktu itu 135.000 paket tuh. Betul Pak. Itu jumlahnya 1.000 ton, bayangkan. Kita bisa belinya bisa. Tetapi untuk membagikannya itu kan nggak gampang ya, harus mengantarkan ke sini, yang diantar ternyata orang yang nggak ada, gitu ya. Telepon-telepon nggak diangkat, akhirnya harus dibawa lagi. Hal-hal seperti ini saya kira memerlukan saling pengertian ya, saling pengertian bahwa kita pun sudah berusaha ya semaksimal mungkin, tapi juga ada keterbatasan. Betul. Bukan karena kita tidak mau, bukan karena tidak diurusi gitu kan. Tapi ada keterbatasan ya. Mungkin Ika nggak tahu ya. Saya dapat cerita dari teman-teman itu waktu pertama kali terjadi MCO itu kan belum ada uang dari Jakarta. Itu staf kedutaan tuh urunan loh. Masa sih Pak? Urunan. Iya, saya bilang sampai urunan satu-satu untuk beli sembako sambil menunggu untuk pertolongan pertama gitu ya maksudnya ya, sambil menunggu kiriman uang dari Jakarta karena ini kan MCO ini kan mendadak, harus segera juga diatasi, harus segera, ada mendadak, dan anggaran KBRI itu kan per tahun. Ini di tengah-tengah jalan itu tiba-tiba ada kejadian seperti ini, kan harus nunggu uang dari Jakarta pun juga uangnya kan juga ada proses sama juga kan, kena corona proses, juga di sana, ada proses hari ini sampai urunan supaya yang penting yang prioritas kasih dulu lah. Tapi kan masyarakat mungkin nggak tahu apa yang terjadi di KBRI. Taunya minta terus mana nih KBRI nggak memperhatikan gitu. Jadi maksud saya kita pun harus saling itulah ya, saling membantu ya, mengerti lah ya, saling mengerti lah. Yang penting itu tadi Pak, karena mungkin kurangnya komunikasi gitu kan. Tapi dengan adanya Pak Dubes sekarang yang mau membuka komunikasi dengan siapapun, rasanya kesalahpahaman dan juga miscommunication itu bisa ditekan Pak. Kalau ada masalah kita selesaikan baik-baik, nggak usah rame, nggak usah ribut-ribut gitu ya. Kita selesaikan baik-baik, salurannya sudah ada, apa masalah ada, kalau kita bisa bantu pasti kita bantu. Tapi kadang-kadang kan ada peraturan-peraturan yang memang tidak memungkinkan ya, termasuk mungkin peraturan Malaysia kan kita nggak boleh melanggar peraturan Malaysia. Betul. Hal-hal seperti inilah yang akan kita jelaskan ya. Kalau memang tidak bisa kita jelaskan kenapa tidak bisa. Kalau bisa pasti kita bantu, kan gitu loh. Yang penting kan orang bisa memahami lah kira-kira begitu. Baik, kita tepuk tangan dulu dong untuk Pak Dubes kita yang ada di rumah semuanya. Malam hari ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh Pak. Semua pertanyaan sebagian besar hampir terjawab, semua kebingungan. Kayaknya dan juga Dubes tuh ngerti semua urusan tuh ya. Kayaknya ya sudah dewa penolong kita semua lah gitu, tahu semua dan bisa mempermudah semua itu loh Pak. Yang benar-benar apa yang bisa kita permudah. Udah nggak zaman mempersulit lah. Baik. Terima kasih sekali Pak Dubes atas waktunya. Thank you loh ya. Terima kasih kesempatan bisa menyapa saudara-saudara kita. Sekali lagi marilah kita sama-sama bekerja sama, saling menolong di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ya, kalau ada masalah apapun sampaikan baik-baik ya. Tentu akan kita bantu. Saya sudah membuka saluran selebar-lebarnya, setiap hari saya jawab juga. Jadi marilah kita sekarang ini memulai sesuatu yang baru, hubungan yang lebih harmonis, lembaran baru gitu ya, harmonis antara KBRI, pemerintah dengan masyarakat. Kira-kira begitulah gitu. Baik, terima kasih sekali Pak. Pokoknya the best deh Pak Hermono sekarang yang menjadi dubes kita ya.
Enggak lah. Dubes mau datang lo ke podcast rakyat jelata gitu. Ya Allah, yang undang Ika masa berani nggak datang gitu. Asik. Besok-besok lagi nih Pak, diharapkan kedatangannya kembali. Ya, terima kasih. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang Pak Dubes jelaskan ini bisa bermanfaat dan memang benar-benar banyak manfaatnya untuk kita semua, dan sama-sama kita doakan akan kesehatan Pak Dubes dan juga Amin, keluarganya. semuanya kesehatan kita semua. Juga kelancaran dalam pekerjaan, dan sekali lagi terima kasih banyak Pak atas Terima kasih waktunya. dengan senang hati. Oke, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia. Saya mau dangdut malah nggak diputerin Boleh, dangdut. boleh. Ya. Sudah disiapin. Satu lagi nih, Pak Dubes kita suka lagu dangdut. Lagunya lagu apa Pak? Apa aja. Saya mau denger aja. Oh, mau denger aja. Boleh banget. Relax dong. Setelah ini akan kita putarkan. Ini maunya di live atau enggak nih Pak dangdutnya? Live dong. Di live ya. Live Oke, dong. baik, langsung kita carikan lagu Juragan Empang Pak. Oh, yang kemarin diputar itu ya. Saya nonton juga loh itu. Iya itu. Tengah malam saya itu nonton. Enggak tengah malam banget Pak, itu sekitar jam setengah 11. Saya kan di Madrid tau gitu. Oh, Bapak di Madrid ketika itu ya? Iya, di Madrid saya. Ini kita udah, waduh Pak Dubes suka nih dengan lagu dangdut.